namanya kayak itu tujuan kenapa itu sih pertimbangan yang harus kalian pertimbangkan kenapa kalian itu harus berani gitu untuk tes IELTS atau tes TOEFL. Ya kalau misalnya perlu kalian juga ambil kursusnya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang bahasa Inggris nih? Tentang bahasa Inggris itu kayak tentang tesnya atau gimana? Ada pertanyaan nggak? Kak, saya ada pertanyaan. Boleh, silakan. Kalau bedanya TOEFL yang ITP sama IBT itu apa ya, Kak? Nah, itu sebenarnya tergantung kalian mau kuliah kemana, tergantung kalian ini. Kalau misalnya kalian kuliah ke Amerika atau kampus-kampus top di Eropa atau bahkan Asia juga, itu mereka cuma mintanya TOEFL IBT. TOEFL IBT sama IELTS itu mirip dia, makanya harga tesnya juga mirip. Kalau TOEFL ITP itu biasanya hanya dipakai di dalam negeri atau dipakai di beberapa kampus di Asia dan beberapa beasiswa. Tapi yang ibaratnya itu lebih tinggi dia, lebih tinggi. Jadi IELTS sama TOEFL IB itu setara, kalau TOEFL ITP ini dia lebih bawah. Ya, dan biasanya kalau kalian pelajari itu biasanya TOEFL ITP. TOEFL ITP yang bayarnya 500.000. Tapi kalau yang TOEFL IBT ini sekitar $215. Dan itu biaya tesnya berarti tergantung penukaran dolarnya. Sekitar 3 jutaan juga. Sekitar 3 jutaan juga sama kayak IELTS gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian mau S1 ke Australia atau mau S2 ke Australia, kalian harus pakai IELTS. Tapi kalau misalnya kalian mau ke Amerika misalnya, mungkin kalian harus pertimbangkan kayak pakai TOEFL IBT. Kalau misalnya kalian mau S1 tapi di negara misalnya kayak di Malaysia, tapi di Malaysia tuh di kampus mana dulu? Kalau di Malaysia tuh juga kadang mereka minta IELTS. Jadi bisa kayak kampus-kampus bagusnya minta IELTS, tapi kampus-kampus ininya minta TOEFL aja. Misalnya di Jepang atau ini kadang ada yang minta TOEFL, ada yang minta IELTS. Jadi kayak gitu. Jadi itu kalian sesuaikan dengan permintaan dari beasiswanya, permintaan dari ini ya. Oke, siapa tadi yang nanya? Udah ngerti nggak? Oh, baik, Kak. Udah paham, Kak. Terima kasih, Kak. Itu nih ada nanya dari Arfa, apa bedanya TOEFL IBT sama IELTS? Mirip-mirip sih dia, sama komponen tesnya. Cuma kalau IELTS itu dia sebenarnya kalau ngomongin produk ya, IELTS ini produk dia dari Australia sama UK, tapi kalau TOEFL IBT ini Amerika yang punya produk. Jadi ya jualan lah. Ya karena bisnis tes-tes ini juga ada bisnisnya. Jadi kayak kalau misalnya kalian ke Amerika, saya saranin pakai TOEFL IBT. Jadi misalnya kalian S1, terus mau ambil S2 ke Amerika, kalian prepare TOEFL IBT aja, karena akan lebih mudah untuk kalian lolos daripada pakai IELTS. Karena biasanya US itu udah agak sentimen terhadap IELTS, jadi mereka akan sengaja naikin standarnya biar lebih tinggi, biar kalian ambil TOEFL IBT. Dan begitu juga sebaliknya. Kayak gitu. Ya namanya juga bisnis ya, misalnya kita nih di Indonesia, kita punya bisnis, orang mau masuk ke kampus kita gitu, ya kita akan kasih syarat yang dimana mereka akan membeli produk kita gitu. Itu ya, harusnya udah clear ya. Oke, selanjutnya yang jadi pertanyaan nih, kemarin gue tuh bikin status sih, pasti ada yang merasa bener gak sih gitu. Kemarin ada yang saya bilang, ini ada yang nanya, bisa dong, apakah bisa begitu sekaligus? Bisa dong, tapi kan itu terkadang orang nggak ngambil dua-duanya karena consideration uangnya Riana ya. Mau hemat gitu kan, makanya milih salah satu biar lebih hemat. Sama belajarnya juga sih, karena setiap tes itu pasti dia punya beda-beda, jadi akan capek belajar. Oke, ini pasti mungkin ada yang penasaran. Kemarin saya sempat nulis nilai, nilai sama, maksud nilai kayak IPK atau nilai pelajaran sama English itu tidak menentukan lolos beasiswa. Lolos beasiswa. Ada yang keberatan nggak dengan statement ini? Enggak. Ada yang keberatan? Ada yang setuju? Kalau setuju kenapa? Izin bertanya, Kak, apakah nilai itu juga harus tinggi ya kalau mau daftar beasiswa ke luar negeri? Oke, bagus. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Mana lebih banyak dilirik pihak beasiswa ke apakah TOEFL, ITP, IBT, IELTS? IBT sama IELTS itu sama, jadi bebas ya, IBT sama IELTS. TOEFL ITP yang paling jarang.
Jadi TOEFL IBT itu karena paling murah dan paling ini jadi jarang. Jadi tapi kalau di Indonesia kita lebih sering pakai IELTS. Kenapa? Karena IELTS itu lebih mudah tempat-tempatnya. Soalnya tes IELTS itu ada banyak di tempat. Kayak di daerah-daerah juga kadang ada. Tapi kalau TOEFL IBT kayaknya cuma di Jakarta aja. Nggak tahu kalau Surabaya ada atau enggak. Makanya orang tuh jarang ngambil TOEFL IBT karena kalau ngambil TOEFL IBT harus keluar daerah kan. Ke Jakarta sekarang makin banyak dong ngabisin duit ya kan kita mau hemat ya kan gitu. Ini juga nanya nih, kalau misalnya ambil beasiswa GKS lebih baik ambil IELTS atau topik. Kalau kuliahnya pakai bahasa Korea pakai topik seharusnya. Tapi kalau misalnya kalian kuliahnya bahasa Inggris ya bahasa Inggris, tergantung kuliahnya mau apalah intinya gitu. Kalau misalnya beasiswa yang boleh ngebolehin, kalian lihatnya juga di kampus kan, nanti kampus yang menentukan lagi ya bukan beasiswa. Ini pertanyaan yang cukup kontroversi. Sebenarnya dalam setiap beasiswa itu udah disaratin kan, kayak misalnya kalau IPK ya misalnya IPK-nya 3,2 gitu atau IPK 3,3, terus IELTS-nya harus 6,5. Itu artinya itu syarat wajib buat daftar, ya nggak? Jadi kayak nilai bisa kayak nilai sekolah nih, misalnya kayak nilai rata-rata minimal 85 gitu kan, atau minimal 90 gitu kan. Itu berarti semua yang daftar beasiswa itu pasti mereka sudah memenuhi syarat, ya nggak? Nggak mungkin lah kalian daftar beasiswa tapi nilai IELTS kalian belum memenuhi. Nggak mungkin kalian daftar beasiswa kalau IPK kalian tidak memenuhi. Ya langsung mental di administrasi. Tahap 1 udah kalian nggak akan diterima. Nah terus, emang kalian pikir semua yang daftar beasiswa itu akan keterima? Enggak kan? Ya enggak lah, semua yang daftar beasiswanya 1000, yang belum tentu 100 yang keterima gitu kan. Kayak gitu sih. Makanya setelah orang itu punya nilai IELTS, punya nilai yang bagus, IPK yang bagus, mereka perlu nilai plus lagi. Perlu nilai apa hal lain yang akan membuat kalian bisa lolos di beasiswa yang lebih unggul daripada yang memenuhi syarat. Gitu. Sampai di sini ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Kak. Ya, jadi kita perlu punya nilai yang bagus, perlu English yang bagus, itu kita gunakan supaya kita bisa daftar. Setelah kita daftar, itu kan ada seleksi lagi. Kan ibaratnya tuh kalian pasti sering lah ikut sesuatu kan, nggak mungkin lah kalian masuk SMA, masuk SD juga kan. Ya pasti misalnya kalian mau masuk SMA favorit misalnya. Di sana pasti sih ada kayak nilai standar yang diminta untuk bisa daftar ke sekolah itu. Tapi tetap nanti mereka akan mencari yang lebih bagus untuk keterima, ya nggak? Iya, karena itu kalian juga kalau untuk mau dapat beasiswa, kalian harus mencari nilai plus. Nggak cukup kalian, walaupun IELTS kalian 9, walaupun nilai kalian 100 semua atau A semua, ya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Ya karena nilai itu, maksudnya itu nilai pelajaran, nilai itu dia tidak terstandarisasi. Kenapa Kak Emma bilang gitu? Ya karena setiap kampus, setiap jurusan pasti beda ya kan. Ya misalnya nih, ada anak teknik atau ada anak kedokteran, IPK-nya 3,1, 3 deh gitu. Terus ada anak jurusan lain mungkin ya jurusan-jurusan yang IPS misalnya, IPK-nya 3,9. Berarti kalau kita lihat dari IPK, ya pasti anak-anak kedokteran, anak teknik itu nggak ada yang lolos beasiswa, bener nggak? Kan katanya di sana karena teknik gitu-gitu kan nilainya sulit ya. Nah, ada tapi beberapa jurusan yang ini. Belum lagi jenis kampusnya. Kadang misalnya dari kampus yang pinggir-pinggiran atau ini mungkin lebih mudah ngasih nilai dosen-dosennya. Ya tapi kalau misalnya kuliah di ITB atau di kampus atau mungkin nilainya lebih sulit. Jadi siswa-siswa juga dapat nilai lebih sulit. Makanya nilai itu nggak bisa dijadikan patokan, nggak standarisasi. Makanya kalau misalnya nilai kuliah sudah memenuhi, English kalian sudah memenuhi, kalian sudah bisa daftar, tinggal dicari lagi apa nilai-nilai positif atau nilai plus yang kalian punya, sehingga itu bisa menentukan ini kira-kira mana siapa yang mau lolos. Gitu. Ya enggak? Jadi mulai dari sini seharusnya kalau misalnya kalian mau pengen beasiswa, ini itu bahasa Inggris, nilai itu syarat wajib. Jadi kayak
Jangan merasa bahwa kalian punya nilai IELTS tinggi, bahasa Inggris bagus, terus kalian akan lolos beasiswa. No, nggak ada sih jaminan. Ya tapi setidaknya dengan kayak gitu kalian udah bisa daftar ya kan. Ibaratnya kalau sudah bisa daftar nih, itu kalau udah bisa daftar beasiswa artinya 50% nih kesempatannya. Ya enggak, 50% kesempatannya. 50% ini ya artinya tuh 50% ini 50% keterima, 50% ketolak. Gitu. Oke, kita lanjutin lagi nih diskusinya ya. Sambil saya lihat-lihat beberapa pertanyaan yang menarik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kita lanjut dulu nih. Misalkan misalnya berpikir cum laude, misalnya yang tidak mendapatkan predikat itu, tapi biasanya diterima sesuai yang tidak cum laude, selain prestasi. Nah, bener aku setuju. Ada siswa yang mungkin cum laude, IPK-nya 4 lah gitu, tapi nggak terima beasiswa. Ya karena cuma segitu doang, cuma nilai aja diandelin, mungkin dia tidak punya hal positif lain yang bisa dianggap. Sehingga buat apa gitu ngasih itu, ya nggak? Karena apa ya? Ya kita harus mencari lebih lain. Ini nih contoh sederhana contoh sederhana nih. Kalian pernah nggak lihat, misalnya ada kalian punya teman yang anak SMA lah gitu, anak SMA yang punya prestasi banyak, punya prestasi ada gitu. Bahkan dia mungkin pernah juara olimpiade, terus nggak keterima SNPTN, itu kalian terkejut nggak? Terkejut nggak? Kalau misalnya kalian punya teman yang prestasinya bahkan ada anak olimpiade, bahkan beberapa kali berita kayaknya sering gitu berita kayak ada anak yang juara olimpiade tapi nggak keterima SNPTN, terkejut kan? Sama juga lah dengan beasiswa. Sama. Kalau misalnya ada anak yang berprestasi nih, ada anak yang berprestasi, nggak keterima beasiswa, kita terkejut. Kayak, ih kok bisa sih dia nggak lolos gitu. Kok bisa sih dia nggak lolos, ya nggak? Itu artinya kalau misalnya kalian sudah punya prestasi, itu pasti kemungkinan kalian keterima itu mungkin udah meningkat, itu udah 80%, bahkan sampai lebih gitu dari situ gitu kan. Oh, ini udah bisa berprestasi. Apa sih bisa dilihat? Ya kemungkinan dia set learning-nya itu bagus. Kalau misalnya kalian sekedar bisa dapat nilai IPK tinggi, daftar harga Lenovo RAM 6GB terbaru jujur, kenapa anak-anak yang harga laptop mungkin nggak spesial banget ya, karena mungkin dia cuma bisa mengikuti apa yang diajari sama dosen kayak ini. Sementara anak-anak beasiswa itu mereka bukan hanya untuk berkontribusi pada dirinya, tapi berkontribusi pada orang lain. Karena itulah kita mengharapkan orang-orang beasiswa itu orang-orang yang bisa menunjukkan bagaimana mereka bisa mengerjakan sesuatu tuh lebih dari yang lain. Makanya yang dapat beasiswa tuh kadang anak-anak yang organisasinya keren, prestasinya oke, itu yang dilihat. Karena kalau anak-anak yang sekedar kutu buku, yang sekedar dia cuma bisa dapat nilai bagus di kelas dan selesai, kayaknya buat apa ngasih beasiswa ke orang kayak gitu? Dia tidak bisa berimpact ke orang lain. Ya nggak? Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada anak yang pintar tapi dia nggak bisa berimpact ke orang lain? Kayak dia cuma cerdas buat dirinya sendiri. Menurutku begitu ya kalau untuk case beasiswa, karena beasiswa itu dia pengen orang yang bisa berkontribusi atau orang yang bisa menjadi duta dari beasiswa itu. Apakah ada yang merasa pemikiran ini berbeda dari opini kalian? Halo. Setuju. Tidak, Kak. Saya setuju. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya itu sebenarnya kalian udah siap apa gitu? Ya maksudnya itu kita kan sebenarnya mengejar beasiswa itu ya kita mengontrol apa yang kita kontrol gitu kan. Kita mengontrol diri kita supaya kita bisa memenuhi syarat yang mereka punya. Gitu. Kita ini. Nah, ini sharing berdasarkan pengalaman saya nih. Kalau misalnya student saya nih, kalau misalnya sudah melihat CV-nya, udah melihat kurikulum PT-nya, saya bisa langsung judging sih kayak ini berpotensi untuk beasiswa, ini enggak.
atau ini setengah-tengah? To be honest, ya karena kita bisa tahu gitu kan, maksudnya tuh kalau kalian udah punya berprestasi kayak gitu tuh kayak berarti potensinya besar gitu. Tapi kalau misalnya nggak pernah ngapa-ngapain, percuma juga IPK tinggi, percuma juga bahasa Inggris tinggi, tapi nggak ada kegiatan hal lain yang kita bisa lihat, ya kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa berharap banyak gitu anak ini akan bisa keterima dengan mudah gitu. Oke. Sampai sejauh ini ada ini nggak? Nah, kira-kira kalau misalnya prestasi, gue bisa ngapain nggak Kak gitu untuk nyari prestasi? Ada yang mau dijawab pertanyaan itu? Ikut lomba-lomba, Kak. Ikut Atau lomba-lomba, that's pengabdian, true. volunteer. Ikut lomba-lomba, ikut volunteer, organisasi dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kalian terus mengupdate diri. Jadi jangan sampai kalian mau beasiswa, tapi kalian itu kayak nggak memperbaiki diri kalian. Kayak nggak ngapa-ngapain gitu, cuma fokus kayak, aku juga heran sih. Maksudnya kalau kalian misalnya daftar beasiswa, kalian paling fokus pada kayak bagaimana nulis statement, apa namanya? Bukan kok statement, personal statement yang bagus, ya enggak? Bagaimana dokumennya bagus? It is not the point sebenarnya. Dokumen kalian bagus kalau isinya bagus, dan isi yang bagus itu perlu dibuktikan. Gimana cara ngebuktikan? Kita bisa lihat dari experience kalian, dari pengalaman kalian gitu. Ya kalian bukan orang yang baru lahir, kalian orang yang bukan baru lahir. Even kalian misalnya, apalagi untuk yang ngejar S2, S3 ya. Kalau bahkan yang S1 pun, anak-anak SMA sekarang juga udah banyak yang berprestasi loh. Banyak anak SMA yang prestasinya banyak, juara olimpiade, juara kompetisi ini, kompetisi itu. Ya itulah yang mungkin akan diutamakan untuk dapat itu. Nah, kalau misalnya kalian mau berprestasi, ya kalian harus mencari prestasi itu. Gitu. Nah, kalau saya, itulah prinsip saya di sini. Jadi saya sini mau sharing sedikit. Saya dari awal pertama bikin lembaga ini, saya dari awal itu udah bilang bahwa saya ingin berkontribusi atau melihat kalian itu ketika mau daftar beasiswa itu, ketika kalian mau daftar beasiswa itu kalian harus ready gitu, harus ready dari prestasinya apa, itunya apa dan sebagainya. Oke, kita lihat ini. Tidak hanya administrasi tapi penyebangannya. Kak, esai yang bagus dan memiliki kemungkinan terima untuk studi baru itu seperti apa ya? Esai yang bagus, tentunya esai yang bagus itu bukan hanya esai yang sekedar nulis ya, tapi you also can prove yourself, ya enggak? Ya maksudnya itu kalian bisa, pasti aku udah sering nih nanya, pasti kalau misalkan ditanya kenapa kalian mau dipilih ya dapat beasiswa, ada banyak yang bilang gue tuh punya motivasi yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Bener, kalian pasti mungkin akan menjawab kayak gitu, bener nggak? Ada yang kepikiran jawab kayak gitu nggak? Halo? Bener, Kak. Bener. Terus kalian pikir 6.000 yang daftar lainnya nggak punya strong komitmen juga? Terus kalian pikir bahwa teman-teman kalian yang datang dan ikut seleksi beasiswa itu mereka nggak punya motivasi dan komitmen yang tinggi yang sama kayak kalian? Tidak mungkin, Kak. Hah? Pasti kan mereka juga udah berkorban buat tes IELTS misalnya, tes TOEFL, ngurusin dokumen, ngurus esai, ya semuanya pasti sama. Tapi bagaimana kalian menunjukkan your strong commitment? Bagaimana kalian menunjukkan itu gitu? Apa yang kalian pernah lakukan? Kalian pernah lakukan apa aja untuk membuktikan bahwa you are the person who have strong commitment, who strong willing gitu. Gimana kalau misalnya Kak, gue sering nyoba kegiatan tapi gue gagal gitu. Ya nggak apa-apa, setidaknya kalian pernah mencoba dan menunjukkan strong komitmen kalian tinggi dibanding yang nggak pernah ngapa-ngapain.
Ya nggak apa-apa loh, maksudnya kayak misalnya, Kak aku nyoba lomba esai, nyoba lomba KTI, nyoba pertukaran itu nggak ada yang lolos. Gitu. Ya nggak apa-apa, daripada kalian nggak pernah nyoba ya nggak. Setidaknya kalau kalian pernah nyoba itu ada yang dilihat sama orang lain nanti ketika kalian mau seleksi beasiswa, kenapa kamu nggak punya prestasi? Ya karena gue udah nyoba tapi nggak berhasil gitu. Bener nggak? Ayo, misalnya kalian mau tanya teman kalian, kenapa kamu layak dapat beasiswa? Kok kamu nggak punya prestasi? Kamu nggak punya prestasi misalnya, atau kamu nggak punya pengalaman ini? Ya nggak apa-apa, gue udah nyoba nih, gue udah ikut ini, tapi nggak lolos gitu. Itu lebih bagus daripada kalian ya karena gue nggak pernah ngapa-ngapain. Ya gue nggak punya prestasi, ya kamu nggak pernah mencoba. Is it? What do you think? Ada nggak ya maksudnya kayak gue kan tuh nggak pernah mencoba buat ikut kegiatan, nggak pernah nyoba buat ini, terus kalian nggak punya, ya itu salah kalian gitu. Jadi tapi kalau kalian sudah nyoba dan gagal, itu sebenarnya kalian sudah mencoba dan pasti kalian udah improve dong gitu. Nah pengalaman saya itu anak-anak yang kayak belajar, misalnya tuh kayak ada kayak pasti kalian tuh kayak takut banget karena menurutku di banyak webinar tuh dia akan selalu bilang kayak kunci keterima beasiswa itu adalah kayak personal statement yang bagus misalnya. Jadi kalian kalau dari awal mau persiapan beasiswa, siapkanlah personal statement yang bagus. Gue tuh nggak setuju, 100% nggak setuju. Kenapa? Karena personal statement you can create in 1 week atau beberapa jam juga bisa jadi tuh personal statement. Bisa jadi. Asalkan kalian sudah punya yang mau ditulis. Ya kalau setuju ya guys, misalnya kalian apa sih yang membuat kalian itu nggak bisa menulis personal statement cepat itu? Ya karena kalian nggak punya yang mau ditulis ya nggak? Coba bayangin, kalau misalnya kalian sudah punya banyak pengalaman, udah begini, pasti nulis personal statement itu will be easy. Nggak perlu kayak pusing-pusing gitu loh, kayak ini aku mau cerita nih perjuangan saya ngurus beasiswa LPDP cuma seminggu guys. Ini ceritanya, waktu itu saya kan mau, karena saya kan dari Lombok ya, waktu itu kita dari Lombok tuh masih bisa daftar LPDP itu pakai afirmasi, pakai TOEFL. Saat itu gelombang saya itu LPDP tidak menerima LPDP afirmasi, tapi seminggu sebelum penutupan LPDP mengumumkan dia akan terima afirmasi. Can you imagine, saya saat itu tuh kayak gue mau daftar tapi gue belum punya TOEFL dan semuanya belum ya, namanya juga soalnya gue kerjanya itu kalau nggak deadline itu gue nggak kerja, otak gue kayak nggak jalan aja gitu kan. Nah akhirnya gue yang lakukan dalam seminggu pertama, di hari itu gue nyari seluruh Indonesia, Makassar, Surabaya, Bali, Jakarta, Bandung, nyari di mana tempat tes TOEFL yang bisa hasilnya within less than a week. Jadi kayak kurang seminggu gitu loh, kurang seminggu. Akhirnya udah dapat ada di Jakarta nih. Udah oke, di Jakarta. Langsung hari itu gue juga ambil tes itu, gue beli tiket langsung ke Jakarta. Besok paginya langsung tes. Nah, gue nggak pernah belajar, tapi sebelum beli udah belajar sih buat TOEFL ya. Akhirnya ya udah itu hari kedua tes, hari ketiga pulang ke Lombok. Kan gue dari Lombok ya, pulang ke Lombok. Dari situ saya nulis, saya harus menyelesaikan 3 esai, 3 surat rekomendasi dan berbagai tes kesehatan, ya kan? Gue harus tes kesehatan dan semua persyaratan LPDP. Gue juga harus siapin sertifikat saya, karena jujur sertifikat saya lumayan banyak ya. Ya kalau 20-30 lebih ada lah sertifikat prestasinya. Dan itu harus ini kan, karena kadang nggak semua kegiatan tuh punya sertifikat, kayak misalnya kalian ikut program kreativitas mahasiswa, kalian lolos PKM, kalian lolos pendanaan, itu nggak ada buktinya, jadi saya harus lampirin pengumumannya lah, nyari dokumennya lagi gitu. Terus saya juga harus minta surat rekomendasi. Waktu saya minta surat rekomendasi dari 3 orang. Saya minta pertama itu
Yang pertama itu dari Kepala BKKBN NTB, karena previously saya Duta BKKBN. Terus saya juga minta dari Ketua Himpunan Kimiawan Indonesia Cabang Bali Nusra, ya karena dosen saya kebetulan. Saya juga minta sama dosen saya yang know much about my struggle gitu kan. Ya tapi dan akhirnya dalam seminggu selesai. I can do it gitu. Tapi tentunya dalam seminggu tuh kayak wah gila nih gitu, gue harus nyiapin TOEFL dari awal, TOEFL dari awal, harus nyiapin 3 esai, rekomendasi 3 dan sebagainya. Tapi bisa jadi gitu. Bisa jadi kan lolos gitu. Tapi bukan sampai di situ, ketika saya udah itu dan saya merasa bahasa Inggris saya kurang, saya di situ ngambil kursus bahasa Inggris. Saya ngambil kursus bahasa Inggris yang paling mahal. Karena pasti mikir gue berarti orang kaya dong ya. Enggak guys, gue bukan orang kaya, gue juga anak bidik misi kok. Tapi selama kuliah ya saya memang udah tahu gitu, kalau misalnya nanti selesai kuliah S1 saya mau kejar beasiswa, gue harus nabung nih gitu. Gue harus nabung buat persiapan itu. Ya makanya saya nabung. Jadi ketika kuliah itu kalau dapat uang lomba dan sebagainya saya tabung untuk keperluan itu. Apalagi kan kalau lomba kayak PKM gitu kan, pasti kan untungnya lumayan ya, maksudnya kayak dapat lah gitu. Belum saya juga ngajar gitu-gitu kan. Jadi bisa lah menabung gitu kan. Dan jujur gue banyak sih habisnya. Ya buat persiapan besok gue banyak banget. Ya kalau 10, 20 juta, 30 juta habis sih buat persiapan, dan after keterimanya pun gue masih berjuang gitu untuk beasiswanya. Jadi sebenarnya tuh kadang-kadang mikir kayak aku tuh nggak punya uang gitu untuk ngurusin itu. Ya you can work sih, kalian bisa mencari gitu, karena itu kan investasi ya untuk masa depan. Yang ibaratnya kalau misalnya kalian dapat beasiswa, kalian bisa dapat hal yang lebih banyak dari itu, dan itu worth it diperjuangkan. Itu bukan berarti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak aduh kayaknya aku nggak mampu nih dari segi keuangan gitu, ya kalian jangan menyerah di situ, ya kalian harus bekerja lebih keras daripada teman kalian yang punya duit tentunya. Setuju nggak? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Agree, Kak. Setuju, Kak. Terus gimana? Oke. Iya. Kayaknya juga ada sih beberapa yang penasaran. Soalnya saya mau soalnya saya sering nggak, maksudnya banyak di antara kalian yang I don't know apakah termasuk di antara kalian yang pernah bertanya tapi saya nggak jawab, makanya sekarang ini adalah waktu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada juga yang menanyakan tentang kelas premium saya. Mungkin kalian pernah dengar kelas premium yang saya buat namanya Yi Study Club? Ya. Pernah nggak baca ya? Pernah baca ya? Atau di status? Nah, jadi apa sih latar belakang saya buat program ini? Latar belakang saya tuh sebenarnya I want to create a person yang dimana dia ready untuk daftar beasiswa. Makanya di sini itu kita selain memberikan kelas TOEFL, kalau sekarang itu ada TOEFL, maksudnya per minggu itu kegiatannya ada TOEFL-nya kalau dari segi jadwal itu ada 6 kali pertemuan, terus IELTS-nya ada juga 4 kali pertemuan, terus sekarang udah ada kelas prestasinya 2 kali pertemuan, bahkan untuk next month-nya itu kita udah mulai ada kelas prestasi, kelas risetnya juga 1 kali pertemuan gitu. Tujuannya apa? Ya supaya kalau misalnya kalian udah ready nih, udah punya prestasi, udah ini, ya saya juga kalau misalnya kalian daftar beasiswa tuh udah nggak terlalu mikirin gitu, kayak udah kayaknya bisa lolos gitu. Ya beda soalnya kalau misalnya orang yang udah sering menulis terus bikin esai ya gampang aja. Tapi kalau orang yang nggak pernah punya experience menulis esai, ya tulisannya susah dibaca, susah, isinya juga nggak kemana-mana, nggak fokus dan sebagainya, kayak gitu. Dan memang itulah yang saya terapkan kayak gitu. Kalau masalah harga, sebenarnya kalau kalian tahu ya, saya tuh udah buat program yang paling semurah di Indonesia. Ya karena dengan di bawah 1 juta kalian udah bisa dapat fasilitas kelas sebanyak itu, dengan buktinya sudah ada juga, bukan berarti kita buat program tapi kayak ininya tuh tapi itu. Tapi yang saya ingin adalah kayak ya udah mulai kelihatan sih hasilnya, kayak kita pingin orang itu ketika mau beasiswa itu mereka memperbaiki prestasinya dan kita bimbing prestasinya. Pingin juga kalau misalnya nggak bisa berprestasi lagi karena udah semester atas, ya udah saya lebih suruh kayak motivasi untuk belajar prepare untuk jurnal dan sebagainya.
Itu sih kenapa jadinya kita bikin program yang sekarang itu harganya tuh kan kalau programnya saya kan sekarang itu harganya 450.000 untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun. Ya, itu like a bullshit sih. Dan kalau bulan depan itu 600.000 untuk 2 tahun. Kalian pernah nggak mikir, kalian bisa dapat apa? Kalian bisa dapat apa dengan uang segitu untuk dalam waktu 2 tahun? Pernah nggak mikir? Itu kalau dibagi per bulan, itu nggak nyampe, yang 410 itu nggak nyampe 20.000. But you can get many things. Ya karena terkadang saya mikir bahwa tidak semua orang itu bisa belajar sendiri sih. Kayak this way, saya buat program yang cukup murah. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat bimbingan yang lebih atau lebih dapat motivasi yang lebih, maybe you can join us. Dan kalau misalnya kalian rajin, insya Allah nggak rugi. Gitu. Ini beberapa pertanyaan nih, Kak SMP ini. Apakah pada saat seleksi biasanya itu ada tes psikologi? Biasanya nggak ada sih, tapi kalau LPDP dan beberapa beasiswa itu nanti ada psikolognya. Jadi sekolah itu untuk melihat kayak dia jujur atau enggak, terus kayak gimana potensi secara psikologi, secara sikapnya. Pertanyaannya, Kak, saya kurang di bidang matematik, apakah pengaruh besar dalam penentuan beasiswa? Matematik, beasiswa, tergantung jurusan sih. Kalau misalnya kalian ngambil jurusan-jurusan yang teknik gitu-gitu, berpengaruh. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi seniman, atau mau itu ya buat apa? Harus jago matematika ya enggak? Gitu. Terus ada lagi, Kak izin suaranya yang lain. Oh ini ada yang ini nih. Info lagi dong Kak tentang program premiumnya. Oh iya, program premium saya tuh ada 2, tapi sebenarnya yang utama tuh 1, yang study club itu aja. Kenapa sih Kak Hilman itu sebenarnya kalau student-studentnya udah masuk di programnya itu pasti dia selalu nanya kayak, Kak kenapa sih murah banget programnya? Aku juga bingung ya kenapa gue bisa bikin program yang murah banget. Yang murah banget, udah 1 tahun berjalan. Dan kalau misalnya ngomongin prestasi, student-student gue udah berprestasi ya guys. Maksudnya tuh udah ada yang lolos beasiswa, dan udah prestasi banyak, udah. Bahkan ya kemarin ada yang dapat juara 3 lomba esai ini, dan terus gitu. Dan di sana tuh emang orangnya udah banyak yang berprestasi, tapi ada nggak orang yang kayak nggak pernah berprestasi sebelumnya atau ini, tapi join program dan berprestasi? Banyak, contohnya. Makanya kalau misalnya kalian lihat nih, kenapa sih testimoni ikut programnya itu kayak panjang-panjang, ya karena dia udah murah banget gitu. Tapi jadi makanya tuh kalau misalnya kalian nanya, kalau misalnya kalian nanya dan cerewet banget kayak merasa bahwa program ini mahal, I don't think that memang kalian tuh nggak layak aja buat dapet beasiswa gitu. Karena kalian nggak tahu dunia beasiswa tuh kayak gimana. Soalnya ada yang nanya kayak, Kak bisa nggak kalau misalnya gue join program ini yang 450.000 biayanya, tapi gue bisa dapat sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL aja tuh TOEFL ITP 500 lebih. Terus siapa yang mau bayarin dia? Ya enggak. Makanya saya bilang kayak, ya Allah, jangan apa kayak begini banget gitu loh mikirnya. Bisa kan gue dapat sertifikat IELTS, tapi kalian dapat program di bawah 500.000, tapi kalian meminta IELTS yang harganya 3 juta. Kadang, are you smart enough to get scholarship? Ya enggak gitu. Are you smart enough to get scholarship? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apa namanya? Itu kayak lucu-lucu sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ya tapi ini gue curhat aja ya. Siapa tahu yang ikut Zoom ini biar nggak nanya kayak gitu lagi ya. Terus banyak yang sebenarnya nih to be honest ya. Gue agak sekejur itu sama kalian kayak, Kak gitu, bisa nggak sih gue ikut webinar ini tapi gue dapat sertifikat? Ya, sertifikat itu penting ya, penting. Tapi itu bukan hal yang utama, karena itu bukan sertifikat prestasi. Setidaknya kalau kalian mau tunjukin sertifikat, setidaknya kalian menjadi panitia acaranya. Atau kalian berperan penting lah di acara itu. Jangan cuma jadi peserta doang gitu. Kalau misalnya sertifikat kalian cuma jadi peserta ini, webinar itu, ya kayak I don't think it is very important and it is showing that you are a good person. Ini setuju nggak kalian? Ini jangan sampai kalian sedih setelah ini. Tapi kalian harus berpikir bahwa kalau misalnya kalian, tapi aku mau sadarin kalian gitu. Kalau misalnya kalian cuma ikut kelas yang kayak gratis atau gue kasih sertifikat, itu sebenarnya nggak terlalu penting sertifikatnya.
Setidaknya kalian jadi panitia lah kalau misalnya webinar, atau kalian jadi pemateri baru oke. Oke, setuju nggak? Jadi kalau misalnya mau ngelampirin sertifikat kayak webinar gitu-gitu, minimal kan jadi panitia ya, jangan jadi peserta terus. Gimana? Setuju? Setuju, Kak. Ya, karena kalau kalian jadi panitia itu akan lebih bermakna. Kalau misalnya kayak gitu kan cuma buat nambah pengetahuan kalian aja, jadi nggak akan terlalu yang strong-strong banget untuk CV kalian. Oke? Ini kalau misalnya udah merasa tahu, oke. Kalau misalnya kalian merasa nggak tahu ya, gue kasih tahu, jangan keberatan ya, kayak gitu. Ini tadi tanya dari Junita, Kak mau tanya untuk menerima itu program apa ya Kak? Untuk beasiswa luar negeri atau untuk bahasa Inggris? Semuanya. Bahasa Inggris iya, prestasi iya, beasiswa apalagi. Sebenarnya tujuan pertama gue adalah ingin melatih orang-orang berlolos beasiswa. Tapi untuk menuju beasiswa, kalian harus punya prestasi dulu. Itu yang gue lihat, itu yang gue bimbing. Bahasa Inggris itu juga yang gue bimbing gitu. Itu yang gue bimbing. Ya, jangan sampai kalian menyesal suatu saat. Misalnya kayak seharusnya kalian beruntung gitu kenal saya sekarang dan mungkin join lebih cepat karena siapa tak kalau misalnya program ini udah diprogram udah dihandle lebih profesional itu akan mahal banget sih seharusnya kalian dapetin. Tapi kalau sekarang karena jujur I'm in charge for many things dah, jadi memang gue masih bisa kontrol untuk harganya benar-benar murah gitu. Terus kalau kamu misalnya Junita nggak percaya, kamu tanya aja sama anak-anak yang udah join setahun di program ini. Udah banyak loh, kayak udah join setahun. Karena ini programnya baru setahun, tapi hasilnya udah mulai ada. Dan kesalahannya adalah di 1 tahun pertama, saya itu tidak ada kelas khusus buat prestasi, beasiswa, sama risetnya. Jadi kayak jarang-jarang gitu. Itulah kenapa prestasinya nggak sebanyak itu. Ya memang sih kayak udah ada finalis tingkat internasional, udah ada 10 finalis atau winner tingkat nasional, ada juga tingkat lokal dan universitas gitu. Oke, kita ini lagi nih. Kak, kalau mau S1 hubungan internasional, prestasi lomba kayak biologi, ekonomi, dan nggak ada hubungan dengan jurusan mau dituju, bisa nggak sih, Kak? Elika, itu bisa. Intinya begini adalah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kayak LPDP gitu-gitu, itu malah mereka tuh malah support anak-anak yang jurusan olahraga, seni, dan mereka ambil jurusan aja, dan mereka disupport untuk ngambil jurusan itu, kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, kalian mau prestasinya apa aja, itu bisa dilampirin. Tinggal itu ya mungkin kalau di jurusan mungkin tidak akan terlalu kelihatan di situ. Tapi dengan kalian punya prestasi di bidang lain itu menunjukkan bahwa kalian itu kompetitifnya tinggi. Itu kan bagus juga. Gitu. Ya. Jadi ya saya juga jurusannya pendidikan kimia, prestasinya sumpah macam-macam. Prestasinya duta bahasa, duta museum, duta BKKBN, juara KTI. KTI-nya bidang apa? Bidang farmasi, bidang budaya, macam-macam. But ya berguna juga. Gitu ya enggak? Jadi cari aja dulu prestasi sebanyak mungkin. Gitu. Kalian nanya nih, prestasi yang bisa di-show itu minimal prestasinya berapa tahun lalu ya Kak? Kayaknya nggak terlalu sih. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya kalian mau daftar S1 otomatis prestasi kalian ketika SMA. Nah, kalau misalnya kalian mau daftar S2 otomatis prestasi kalian ketika S1. Kalau misalnya kita mau daftar S3 otomatis prestasi kita untuk S3. Ya nggak kayak jenjang sebelumnya aja sih. Soalnya kalau misalnya kayaknya terlalu jauh gitu, misalnya kalian mau nunjukin banyak prestasi untuk S2, tapi prestasinya kan ada SMA. Oke, ada satu pertanyaan lagi yang Ibu terima, ada yang bertanya lagi. Ini Junita, kalau dapat sertifikat volunteer webinar gitu gimana Kak? Ya bisa berguna juga sih, tapi enggak strong. Ini kan kita mau lihat strongnya. Kira-kira apa yang strong kalau misalnya kita mau dapat beasiswa tuh? Pertama tuh prestasi. Pertama itu jurnal menurutku, penelitian. Kalau misalnya mau ambil S2 ya, S2, S3. Apa yang paling kalau S1 mungkin prestasi, ya kalau S1 prestasi. Tapi kalau yang S2, S3 itu jurnal, kayak pengalaman penelitian itu yang paling penting. Prestasi itu paling bagus menurutku. Yang kedua itu prestasi biasa. Terus yang ketiga itu volunteer, kayak pengabdian. Setelah pengabdian kayaknya lebih ke organisasi. Itu aja urutannya. Setelah itu baru kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menambah pengetahuan. Itu kayak the list aja lah, kayak the last gitu. Itu ibaratnya tuh kayak di atas CV sama ini, setelah itu
Ya antara ada, menurutku sih antara dilihat sama nggak dilihat gitu. Kalau sekedar prestasi ikut webinar, ikut ini. Karena itu kan nggak ada struggle-nya ya. Karena yang mendapat itu kan nggak ada struggle-nya. Gitu. Kak, kalau sekarang kelas 12 mungkin nggak sih bisa ngejar prestasi juga meskipun benar-benar baru mulai? Pernah nggak kalian mikir, dibalik nih pertanyaan, pernah nggak kalian mikir, ya udah zaman sekarang saya udah kelas 12, sekarang gue udah semester akhir, sekarang gue udah wisuda. Ya udah gue daripada gue banyak mikir-mikir gini-gini telat atau enggak, kejar aja lah, kita kan nggak tahu, siapa tahu ketika kita langsung nyoba-nyoba langsung dapat terus, ya nggak, daripada kamu mikirnya kayak terlalu overthinking kayak ya udah ya bisa nggak, ya nggak nyampe gitu, karena prestasi aja dulu Sani, nanti kalau misalkan udah berprestasi pasti banyak hal yang akan datang ke kamu. Kalau misalnya kamu nggak dapat besok S1, mungkin setelah kamu S1 baru beberapa bulan S1 mungkin kamu udah bisa dapat pertukaran, kamu bisa ngambil double degree di luar negeri, bisa S2 S3 di luar negeri. Jadi mulainya dari sekarang, jangan tunggu-tunggu lama-lama. Gue tuh sebenarnya gak gitu, gue tuh orangnya ramah kok guys, jangan pikir kayak Ika Hilman ini kayaknya kejam ya, enggak, tapi emang sih saya tuh kalau misalnya kalian konsultasi ke saya, tapi kalau misalnya tulisan kalian jelek atau ini, gue akan kritik sekeras ini sih ya, tapi setelah gue kritik itu hasilnya langsung bagus, soalnya saya nggak mau misalnya kalau misalnya nih siapa yang nulis sekarang terus gara-gara gue ngeritiknya terlalu lembut nih kayak ini oh nggak apa-apa gitu kan, gue lihat lagi tulisan tuh masih jelek juga, ya kan capek juga kan, jadi daripada itu gue tuh bener-bener kayak gini salah ini bener gitu sih. Karakter saya ya ngebimbing, dan memang saya bisa melihat sih kayak anak-anak yang saya bimbing itu rata-rata ketika udah diperiksa dan tulisan keduanya pasti udah kayak perbedaannya kayak udah jauh gitu. Oke, ini ada lagi nih Kak, kalau misalnya ikut program tapi saya udah kelas 12, jadi bisa nggak pimpin saya dari sekarang satu? Ya, I don't know about that. Saya nggak bisa janji apa-apa, tapi kita usaha maksimal aja ya. Kenapa saya bilang usahanya maksimal ya? Karena setiap minggu kalian bisa ikut 6 kali kelas TOEFL, 4 kali kelas IELTS, terus ada kelas prestasinya juga untuk ngebantu kalian berprestasi untuk belajar menulis. Terus ada juga tentang riset-riset untuk yang udah S1, bahkan untuk yang S1 juga belajar. Itu kan seharusnya kita udah memaksimalkan effort Emelda ya, daripada kalian nggak ngapa-ngapain. Terkadang we need environment support. Menurut saya, terkadang kita perlu lingkungan yang bagus juga untuk support itu. Ya, dan mungkin kalau misalnya join di program saya, itu kan pertemuannya sekitar seminggu tuh kayak tiap hari ada kelasnya ya. Itu kayak, gitu. Tentang apa? Saran apa? Kak, ada saran nggak Kak? Elika. Tapi prestasi lombanya kayak biologi, ekonomi yang nggak ada hubungannya dengan jurusan yang mau dituju, bisa nggak Kak? Nggak bisa. Saran apa nih Elika? Kak, ada saran nggak Kak? Saran apa dulu? Ya kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa, ya itu harus berprestasi dulu, kalau bisa sih lengkap ya, kalian udah ada prestasinya. Ya kalau misalnya kalian you don't have much time nih, kayak udah terlambat gitu kan, ya udah kalian itu fokus saja kayak prestasinya mungkin kejar 5 prestasi atau adalah beberapa prestasi gitu, jangan satu lalu. Kalau satu lalu tuh kayak jangan terlalu satu gitu loh, nanti kalau ditulis CV tuh nggak enak kelihatannya ya kan, ya tinggal 3, 2 gitu kan. Terus kayak itu satu, yang kedua itu selain prestasi mungkin kalian juga bisa ini bisa itu, terus kalian lengkapi juga kayak ya organisasinya, perhatikan volunteernya juga apa, kayak gimana caranya biar punya volunteer, pengalaman memimpin orang gitu kan, gitu itulah. Oke. Saran kelas 10 aku harus kelas apa, kelas 11, kelas 12. Oh, gitu. Ya kalau misalnya kalian willing to get scholarship, to be honest sebenarnya saya sendiri tuh agak-agak bingung sih kayak kalau untuk beasiswa S1 tuh syaratnya seperti apa. Tapi menurutku sama juga. Bahkan menurutku kalau kalian anak SMA terus Kak, sekarang kuliah di mana? Gue udah lulus.
mungkin lagi kerja di sini, lagi banyak ngebimbing anak-anak nih bidang prestasi. Jadi pokoknya gitu deh, itu ya. Kayaknya waktunya udah sampai di sini ya. Sharingnya buat hari ini. Ya semoga sharing kita hari ini tuh bisa memberikan kalian insight baru. Terus kayak kalau memang kalian willing ke sana, kalian kejar aja. Jadi jangan malas-malasan ya. Itu harapan saya. Ya mungkin selama ini kalian sering ikut webinar yang dimana hanya memberikan kalian informasi secara umum dan lebih banyak memberikan cerita tentang bagus-bagusnya aja. Let me tell you the bad things ya nggak? Biar aku aja deh yang ngasih tahu tentang buruk-buruknya gitu loh. Jadi jangan ini sekolah di luar tuh nggak gampang, makanya kita perlu orang yang bener-bener jiwanya kuat, bener-bener orang-orang yang strong gitu. Karena menurutku bener-bener melelahkan kuliah di luar itu nggak enak, jujur nggak enak. Perjuangannya tuh berat banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya strong, kalian belum bisa ngebuktiin ini, kalian belum bisa ngebuktiin prestasi kalian, bagaimana kalian manage waktu itu nggak bisa, berarti emang susah kalian nanti di luar negeri. Jujur nih, jadi makanya tuh buktikanlah dari sekarang gitu kalau kalian masih SMA, kalau misalnya kalian bisa manage antar kuliah, antar sekolah, organisasi, bisa berprestasi, itu sudah menunjukkan bahwa nanti kalian di luar tuh nggak akan capek gitu, karena udah terbiasa kerja keras. Gitu. Oke, kalau gitu itu aja. Untuk kontaknya, kalian kan ngambil link Zoom dari grup itu dua-duanya nomor saya. Itu dua-duanya nomor saya yang apa namanya, yang admin di grup English class itu nomor saya. Oke, ini ya kalau saya sih memang tiap hari sih ceramah kayak gini. Cuma tumben saya ceramah ke orang-orang yang secara umum gitu. Tapi mungkin hal-hal kayak gini tuh perlu disampaikan biar kalian itu nggak merasa kayak kalian mungkin lihat Jeremy Pelin yang hidupnya enak, tapi but I think he never told much about how he struggled there. Nah mungkin itu penting. Oke guys, thank you for today. See you in the next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Yep. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak.